الحمد لله ثم الحمد لله الذي جعل يوم العيد للمسلمين وجعل يوم العيد الفطر وجعل يوم الجمعة أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وقال الله تعالى في القرآن الكريم وهو أصدق القائلين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال تعالى في آية أخرى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته فقد فاز المتقون. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Kenapa kita harus bersyukur kepada Allah? Hanya sekadar mengingatkan bahwasannya sampai detik ini Allah Subhanahu wa ta'ala masih melimpahkan banyak nikmat kepada kita. Bahkan Allah sebut di dalam Al-Quran, wa in ta'uddu ni'matallah, kalaulah mereka manusia mencoba menghitung-hitung nikmatku, la tuhsuha, maka mereka manusia tidak akan sanggup untuk menghitung nikmatku. Kenapa? Begitulah banyaknya nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala yang Allah sebut di dalam firman-Nya. Dan di antara banyaknya nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala yang dilimpahkan kepada kita, salah satunya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala masih melimpahkan nikmat kepada kita berupa nikmat kesempatan hidup sampai detik ini. Sehingga Allah izinkan kita, Allah berikan kesempatan kepada kita untuk bernafas dan menghirup udara segar di Jumat tanggal 7 Syawal 1444 Hijriah. Bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimakumullah. Hari ini kita telah berada di Jumat pertama di bulan Syawal 1444 Hijriah. Artinya sudah satu pekan lamanya Ramadan telah meninggalkan kita. Maka setelah Ramadan berlalu dan meninggalkan kita, memasuki bulan Syawal, manusia akan terbagi menjadi 3 kelompok dan 3 golongan. Kelompok dan golongan yang pertama ialah manusia, mereka yang beruntung. Siapa mereka? Itulah mereka manusia yang setelah Ramadan berlalu, mereka berubah menjadi semakin lebih baik dari sebelumnya. Mereka berubah lebih baik akhlaknya.
Mereka berubah menjadi lebih taat ibadahnya. Mereka berubah lebih banyak amal solehnya. Dan mereka setelah Ramadan berlalu, mereka berubah menjadi lebih takut untuk berbuat dosa dan maksiat. Mudah-mudahan kita semua yang hadir di sini termasuk golongan manusia yang disebut dengan manusia yang beruntung setelah kepergian Ramadan. Kita menjadi manusia yang lebih taat, dekat dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin jamaah ini rahmati Allah Subhanahu wa taala. Memang Ramadan boleh berakhir, namun ingat, hidup belum berakhir. Masih ada Syawal, masih ada Zulqa'dah, masih ada Zulhijjah. Sampai kapan? Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Sampai malaikat maut menjemput kita. Qul yatawaffakum malakul maut alladhi wukila bikum thumma ila rabbikum turja'un. Malaikat maut menjemput kita dan ajallah yang memisahkan kita. Dan itulah akhir dari episode kehidupan kita di dunia. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, memang Ramadan boleh berlalu, hidup kita belum boleh berlalu. Ramadan boleh berlalu, Ramadan boleh berakhir, namun ketaatan kita, namun amal soleh kita, namun amal ibadah kita tidak boleh berlalu dan berakhir sampai detik ini. Ketika Ramadan, kita semua manusia diperintahkan untuk berpuasa dulu 29 hari sampai 30 hari lamanya. Maka masuk bulan Syawal ini, mari kita lanjutkan amal ibadah puasa itu. Di bulan Syawal ada perintah puasa 6 hari. Sebagaimana pahalanya yang disebut oleh Rasulullah SAW, man shoma Ramadana, barang siapa yang setelah melaksanakan puasa Ramadan thumma atba'ahu sittan, kemudian dilanjutkan dengan puasa 6 hari di bulan Syawal, min Syawalin kana kasiyan dah, maka mereka yang berpuasa 6 hari di bulan Syawal sama pahalanya seperti berpuasa 1 tahun lamanya. Begitu kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lanjutkan amal ibadah puasa ini di bulan Syawal. Dahulu selama bulan Ramadan kita rajin pergi ke masjid untuk melaksanakan sholat berjamaah. Maka setelah berlalu Ramadan, masuk ke bulan Syawal, tetaplah rajin, tetaplah memakmurkan rumah Allah, tetaplah tampakkan sholat berjamaah di rumah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dahulu ketika Ramadan, kita rajin menghidupkan malam-malam bulan Ramadan dengan membaca Al-Quran, dengan sholat qiyamul lail, dengan sholat tahajud, sholat tarawih dan sholat witir. Maka setelah Ramadan berlalu, pesan khotib, mari tetap kita makmurkan malam-malam bulan Ramadan, malam-malam di luar bulan Ramadan dengan amal-amal ibadah. Dahulu ketika Ramadan, di antara kita sering bersedekah, bahkan banyak sedekah kita. Maka setelah Ramadan berlalu, mari harus tetap kita banyak sedekahnya. Ketika kita di bulan Ramadan rajin betul kita membaca Al-Quran Al-Karim, bahkan berkali-kali khatam. Maka setelah memasuki bulan Syawal ini, pesan khatib, mari kita biasakan, mari kita jaga, kita rawat kebiasaan itu. Jangan sampai kita kembali meninggalkan dan mencampakkan Al-Quran. Na'udzubillah min dzalik. Ma'asyiral muslimin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Banyak amal-amal soleh, amal-amal kebaikan yang kita biasakan di bulan Ramadan. Saat di bulan Ramadan kita sangat takut untuk membicarakan aib saudara kita. Saat di bulan Ramadan kita sangat takut untuk berbuat dosa, takut untuk berbuat maksiat. Maka setelah Ramadan berlalu, semestinya kita harus lebih takut untuk berbuat dosa dan maksiat. Semestinya kita lebih harus takut menjalani atau mengerjakan
kemungkaran dan menjauhi kemaksiatan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, jika semua ini mampu kita laksanakan, jika amal kebaikan ini mampu kita jaga, inilah yang disebut Ramadan telah merasuk ke dalam diri dan jiwa kita. Jika amal-amal kebaikan di bulan Ramadan, amal-amal soleh di bulan Ramadan mampu kita jaga dan kita lestarikan di luar bulan Ramadan, maka inilah salah satu bukti bahwa Ramadan kita sukses, Ramadan kita berhasil, dan inilah salah satu bukti bahwasanya kita termasuk orang-orang yang mendapatkan gelar yang diharapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu la'allakum tattaqun, menjadi hamba-hamba Allah yang bertakwa di hadapannya. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimakumullah. Kemudian golongan manusia yang kedua setelah kepergian Ramadan, yaitu manusia yang disebut dengan manusia yang rugi. Siapa mereka? Itulah manusia, itulah orang-orang yang sebelum Ramadan suka berbuat maksiat. Itulah manusia yang sebelum Ramadan lalai dalam beribadah, lebih banyak melakukan perbuatan dosa dan maksiat. Namun hebatnya, ketika datang bulan Ramadan, mereka berhenti melakukan perbuatan dosa dan maksiat. Mereka menjauhi perbuatan-perbuatan yang dilarang. Mereka ikut berpuasa, ikut sholat tarawih, rajin bersedekah, rajin sholatnya, banyak amal soleh dan amal ibadahnya. Namun sayang beribu sayang, ternyata mereka termasuk orang-orang yang rugi. Kenapa? Karena mereka tak mampu untuk istiqomah. Mereka tak bisa istiqomah dengan amal solehnya. Mereka tak mampu istiqomah dengan amal-amal ibadahnya. Mereka tak mampu menjaga ketakwaannya dan keimanannya, sehingga akhirnya mereka kembali seperti semula sebelum Ramadan. Mereka kembali lalai, mereka kembali malas beribadah, mereka kembali melakukan perbuatan dosa dan maksiat. Inilah golongan orang-orang yang ketaatan dan keimanannya hanya musliman saja. Padahal jamaah salat Jumat rahimakumullah, Ramadan bukanlah sekedar bulan untuk menumpuk amal-amal soleh, bukan. Tapi Ramadan adalah bulan melatih diri untuk beramal soleh. Ini yang mesti kita pahami. Ramadan bukanlah bulan untuk menumpuk amal-amal soleh, bukan. Tapi Ramadan adalah bulan untuk melatih diri agar mampu beramal soleh, melatih diri untuk takut kepada Allah, takut makan dan minum walaupun makanan dan minum itu halal di siang bulan Ramadan, takut melakukan hubungan suami istri walaupun istri itu sudah dinikahi dengan cara yang halal, takut untuk melihat yang haram, takut untuk menceritakan aib. Pada intinya takut untuk melakukan perbuatan dan dosa. Itulah semestinya yang kita pahami. Ramadan melatih diri kita untuk memiliki rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu jamaah salat Jumat rahimakumullah, khatib kembali berpesan untuk yang kedua kalinya. Setelah 1 bulan lamanya kita dididik dan ditanamkan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala, harusnya rasa takut itu, harusnya rasa takwa itu mampu kita bawa, mampu kita jaga dan kita biasakan sampai hari ini walaupun Ramadan sudah berakhir. Jangan sampai ketika Ramadan selesai maka selesai pula ketaatan kita. Jangan sampai ketika Ramadan telah selesai maka selesai pula ibadah kita. Jangan sampai ketika Ramadan telah selesai rasa takut itu pun ikut selesai. Jangan jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kalaulah kita seperti ini, maka inilah salah satu ciri Ramadan yang gagal. Maka inilah ciri Ramadan yang belum berhasil. Percuma semua amal ibadah itu yang telah kita lakukan, ternyata itu semua tidak mampu membawa diri kita kepada perubahan yang lebih baik. Jamaah salat Jumat rahimakumullah,
Ramadan memang musimnya kebaikan. Ramadan memang waktunya untuk memperbanyak amal ibadah memang. Namun yang mesti kita ingat dan kita pahami bahwasanya bukan berarti kita beribadah dan beramal hanya di bulan Ramadan saja. Bukan. Ketika Ramadan, masjid, mushola, langgar, bahkan surau-surau ramai dengan sholat berjamaah. Namun kita lihat setelah Ramadan yang berlalu, setelah meraih hari kemenangan, bergembira, bersukacita, menggunakan pakaian baru, berlebaran ke sana ke sini, ternyata masjid, mushola, langgar, surau-surau kembali sepi, kembali seperti sedia kala. Yang sholat hanya itu saja orangnya. Naudzubillah, summa naudzubillah. Ketika Ramadan, betapa banyak orang yang membaca Al-Quran, berkali-kali mereka khatam. Namun ternyata setelah berlebaran, setelah bulan Syawal, ternyata sudahkah Al-Quran itu kembali kita baca? Naudzubillah min dzalik. Jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang paling penting agar kita tidak termasuk orang-orang yang merugi, maka berdoalah kepada Allah. Allahumma ya muqallibal qulub, ya Allah, Engkau yang membolak-balikkan hati kami, tsabbit qulubana, tetapkan hati kami, kokohkan hati kami seperti di bulan Ramadan, tsabbit qulubana ala dinika wa ala ta'atik, dalam ketaatan dan ketakwaan kepada agamamu dan ketaatan kepada perintah-perintah. Itu doa yang mesti kita baca. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimakumullah. Kemudian yang ketiga, golongan manusia yang dikatakan celaka. Siapa mereka? Pernah ditanya oleh sahabat ketika Rasulullah SAW menyampaikan, roghima anfu, celaka dan menyesal, celaka dan menyesal, celaka dan menyesal. Siapa itu ya Rasulullah? Kenapa engkau ulang-ulang? Siapa mereka yang celaka dan menyesal itu? Rasul mengatakan, mereka adalah ketika diberikan kesempatan bertemu dengan bulan Ramadan namun tak bisa meraih ampunan Allah Subhanahu wa taala, merekalah orang yang celaka dan menyesal. Kemudian orang yang dikatakan celaka dan menyesal adalah orang-orang yang ketika di bulan Ramadan mereka hanya melalui bulan Ramadan dengan penuh kesia-siaan. Mereka Ramadan atau bukan Ramadan, mereka tetap lalai dari taat, dekat dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita tidak termasuk golongan yang ketiga. Jangan salat Jumat rahimakumullah. Mari merenung. Termasuk golongan yang manakah kita? Apakah yang pertama dikatakan beruntung, ataukah yang kedua dikatakan merugi, atau bahkan kita termasuk golongan yang ketiga, yaitu golongan orang-orang yang celaka dan menyesal. Berapa lama kita hidup di dunia ini? Berapa kali kita sudah bertemu dengan bulan Ramadan? Berapa kali kita sudah berjumpa dengan bulan Ramadan? Apakah Ramadan yang setiap tahunnya kita lalui, kita temui, tidak mampu membuat kita menjadi lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya? Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Mudah-mudahan Allah kembali pertemukan kita di bulan Ramadan yang akan mendatang, dan mudah-mudahan kita menjadi pribadi yang semakin baik dari tahun ke tahun. Amin ya rabbal alamin. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisa'iril mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.